Chapter 1626, The Great Battle Against Purgatory Douluo. Bayangan yang dilemparkan oleh Yun Ming bahkan telah jatuh di atas seluruh pagoda roh. Itu adalah berat bayangan yang akhirnya menyebabkan ledakan spirit pagoda. Pagoda roh ingin menghancurkan Shrek sepenuhnya bahkan jika itu berarti bekerja bersama dengan faksi lain. Aku tidak akan pernah membiarkan bocah ini menjadi Atlas Douluo berikutnya. Niat membunuh di mata Qiangu Dongfeng sepenuhnya terungkap. Dia sudah berencana bagaimana menghabisi Tang Wulin setelah mengalahkan Shrek kali ini. Hal yang paling menakutkan tentang Tang Wulin bukanlah kemampuannya, tetapi surgawi penyempurnaan peringkat surgawi. Dengan kecepatannya saat ini, tidak akan lebih dari 10 tahun bagi semua prajurit elit di Akademi Shrek untuk dibalut baju perang 4 kata. Pengrajin ilahi Zhenhua sudah tua dan dia terus-menerus menempa logam berperingkat dewa. Di sisi lain, Tang Wulin adalah pengrajin ilahi zaman baru. Jadi dia pasti akan memonopoli seluruh pasar dalam waktu dekat. Zhenhua adalah presiden asosiasi pandai besi. Dan karena itu, dia harus bersikap diplomatis. Di sisi lain, Tang Wulin tidak memiliki posisi seperti itu. Dia pasti tidak akan pernah memasok logam peringkat dewa ke pagoda roh. Sama seperti Qiangu Dongfeng tidak berencana memberikan jiwa roh kepada para guru dan siswa Akademi Shrek karena hubungan yang tegang antara kedua pihak. Karena itu di luar jangkauannya, Qiangu Dongfeng perlu menghancurkan Tang Wulin sesegera mungkin. Tentu saja, Tang Wulin tidak menyadari perubahan psikologis Qiangu Dongfeng. Tapi dia tidak akan takut bahkan jika dia mempelajarinya. Dia bukan lagi tukik yang rapuh seperti dia di masa lalu. Dia sudah menjadi Raja Wali yang bisa melebarkan sayapnya dan melambung ke langit. Bagaimana bisa mudah bagi siapa saja untuk menghabisinya? Qiangu Qingfeng mundur sedikit. Purgatory Ji di tangannya memancarkan lapisan-lapisan bentuk cahaya yang tumpang tindih untuk menetralkan versi yang ditingkatkan dari Thousand Accusing Fingers. Sementara itu, suara mengerikan Guzeng bergema di langit. Tang Wulin hanya bisa mempertahankan Golden Dragon Roar untuk waktu yang singkat. Tetapi nada Guzeng bisa mengalir dalam aliran yang tak ada habisnya. Suara Guzeng nyaring. Sementara not yang dihasilkan dari instrumen itu mirip dengan senjata. Mereka menyerang Tang Wulin dari segala arah, memengaruhi semangat dan gerakannya. Meskipun itu bukan bentuk serangan yang solid, itu memiliki pegangan yang luar biasa pada Tang Wulin. Anehnya, Roh Kudus Douluo Yali, yang berdiri tidak jauh dari Tang Wulin, tidak melakukan tindakan apapun sejak awal pertandingan. Dia hanya melayang di udara saat dia menyaksikan pertempuran dengan tenang. Ini telah mengubah uji coba 2 lawan 2 menjadi 2 lawan 1. Selain itu, salah satu lawan adalah limit Douluo. Dia mengangkat api penyucian tinggi di atas kepalanya. Pandangan suram melintas melewati bagian bawah mata Qiangu Qingfeng. Dia memperhatikan bahwa Yali tidak melakukan apa-apa. Tentu saja. Mungkinkah dia berencana untuk membiarkan bocah berperingkat Douluo Hyper ini bertarung melawannya dan istrinya dalam pertarungan 2 lawan 1? Sebuah bola cahaya ungu hitam meledak dari api penyucian yang menodai seluruh tubuh Qiangu Qingfeng dengan rona ungu hitamnya. Dia dengan cepat meluncurkan Hellcut lagi. Cahaya ungu samar melipat 3 cakupan yang sebelumnya. Itu meledak dan mengambil pola seperti kipas sebelum bergerak menuju Tang Wulin. Tang Wulin hanya berhasil menarik kembali jiwanya setelah ia mendorong lawannya kembali dengan Thousand Accusing Fingers. Dia jelas tidak ingin bersentuhan dengan Hellcut lagi. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa serangan sajak dingin Guzeng memiliki efek ekstrim pada jiwa dan jiwanya. Sangat mungkin bahwa dia akan dibekukan oleh lawan jika jiwanya dilucuti dari tubuhnya. Tang Wulin melayang mundur dan melepaskan tremor bersenaga emas sekali lagi dalam upaya untuk berjuang bebas dari serangan lawan. Bersenandung, musik Guzeng tiba-tiba berubah. Dan langit berubah jernih seketika. Tang Wulin merasakan udara menipis. Dia sudah bisa mengendarainya. Tetapi tiba-tiba, itu tidak bisa lagi menopang berat badannya. Dalam sekejap, tubuhnya jatuh. Cold Rain Douluo meluncurkan skill jiwa keempat Cold Rain Guzengnya. Vacuum Guidance. Bagaimana Tang Wulin bisa menstabilkan tubuhnya di udara ketika dalam ruang hampa? Perubahan tak terduga telah menghancurkan gagasan Tang Wulin untuk mundur dari Hellcut. Meskipun dia telah berhasil mengendalikan pernapasan dan tubuhnya melalui aura anak alam,
Tidak mungkin dia bisa menghindari Hellcut. Qiangu Qingfeng telah bekerja sama dengan Cold Rain Douluo untuk menggunakan metode seperti itu berkali-kali. Kerja tim mereka sangat sempurna dalam segala hal. Sampai-sampai Tang Wulin tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Kali ini, Hellcut meledak dengan penguatan keterampilan jiwa ketiga Purgatory Ji. Purgatory Rage. Kemampuan ofensifnya berkali-kali lebih mematikan daripada sebelumnya. Sementara itu, udara di langit tiba-tiba sedikit melengkung sesaat. Rasanya seolah waktu telah berhenti sementara. Semuanya dikembalikan ke keadaan 1 detik sebelumnya. Itu adalah saat yang tepat ketika panduan vakum belum dilepaskan. Qiangu Qingfeng baru saja menyelesaikan Purgatory Rage dan akan mengayunkan Purgatory Ji-nya untuk melepaskan Hellcut. Mengaum. Golden Dragon Roar meledak sekali lagi. Gerakan Qiangu Qingfeng dihentikan oleh tremor sementara bimbingan vakum Cold Rain Douluo juga melambat setengah hentakan. Tang Wulin memanfaatkan waktu sesaat itu untuk mengepakkan sayap naga emas di punggungnya dan mendorong tubuhnya ke belakang. Itu adalah wilayah spiritualnya. Time Backtrack. Tang Wulin mengandalkan pemanfaatan luar biasa dari wilayah spiritualnya untuk menghindari serangan fatal. Namun, dia masih merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Seperti yang diharapkan, limit Douluo tidak mudah ditangani. Kekuatan ofensif lawan benar-benar terlalu besar. Hellcut menyapu melewati posisi di mana Tang Wulin berada. Panduan vakum juga meledak di daerah itu. Tetapi tidak berhasil menangkapnya kali ini. Jadi itu time backtrack. Ya, itu cukup menarik. Qiangu Qingfeng sedikit tertegun sejenak. Ada pandangan menarik di matanya. Dia telah menjadi orang yang sangat kompetitif sejak dia masih muda. Outsiders hanya menyadari bahwa dia telah menjadi orang buangan di klan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang anak lelaki yang eksentrik dan kesepian. Dia sangat enggan melakukan kontak dengan orang lain. Qiangu Dieting benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Mengingat bagaimana dia adalah putra sulungnya. Jiwa bela dirinya bukan staf naga melingkar. Tetapi ia mewarisi jiwa bela diri Purgatory Ji yang menakutkan dari pihak ibunya. Bagaimanapun, Qiangu Qingfeng tidak mau menerima cinta ayahnya untuknya karena dia merasa jijik dengan gagasan bahwa ayahnya adalah seorang wanita yang begitu feminin. Setelah itu, dia meninggalkan klan karena Qiangu Dongfeng sangat luar biasa. Bakat alaminya benar-benar jauh lebih rendah daripada Qiangu Dongfeng ketika dia masih muda. Sifat kompetitifnya berarti dia tidak bisa menangani kenyataan bahwa dia tidak sebaik adiknya. Karena itu, ia pergi dan bepergian jauh. Hanya setelah beberapa pertemuan kebetulan yang menghasilkan metamorfosis, dia kembali ke klan. Bukan karena dia tidak menghargai ketenaran, kekayaan, dan status. Sebaliknya, itu karena dia terlalu menghargai semua ini sehingga dia membuat pilihan seperti itu. Temperamennya baru berubah setelah dia bertemu istrinya, Sajak Dingin Douluo Xia Zhengleng. Dia menginvestasikan lebih banyak antusiasmenya ke dalam cinta dan akhirnya berhasil berjuang bebas dari daya saing masa mudanya. Itu karena pertemuannya dengan Xia Zhengleng bahwa ia berhasil menerobos sesudahnya dan berhasil mengangkat dirinya ke limit Douluo Rank. Dia selalu sangat mencintai istrinya terlepas dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dia tidak akan pernah menjauh darinya. Setelah batas Breakraf, Qiangu Dongfeng mengambil waktu untuk merenung dan menemukan bahwa daya saingnya telah sangat berkurang. Meski begitu, dia masih sangat kompetitif di masa lalu. Secara tidak sadar, dia telah membandingkan dirinya dengan Tang Wulin sebelumnya. Dia menyadari bahwa masih ada perbedaan yang jelas antara dirinya dan pemuda ini. Ketika dia berada di usia bocah itu, dia bahkan belum berhasil menyentuh ambang batas gelar Douluo. Bahkan, dia tidak bisa mengingat apakah dia adalah Soul Douluo pada saat itu. Bagaimana mungkin seorang pria muda dapat diberkahi kekayaan yang begitu kaya? Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan seseorang. Mereka tidak akan mungkin mencapai ini jika mereka tidak dilahirkan dengan kualitas yang memadai. Dia perlahan mengangkat Purgatory Ji dan mengarahkannya ke Tang Wulin. Lanjutkan. Tang Wulin menatap ke angkasa. Meskipun dia bukan lagi orang seperti dia di masa lalu, lawan ini jauh lebih tangguh daripada Douluo Naga Suci yang telah dia lawan sebelumnya. Dia memiliki banyak pengalaman berdebat melawan limit Douluos.
Hampir setiap batas Douluo memiliki karakteristiknya sendiri dan setiap orang dari mereka sangat kuat. Sejauh ini, orang yang paling menekankan padanya tetap menjadi Raja Dunia Bawah Haluosa. Dia ingat bahwa dia benar-benar tidak mampu menolak Haluosa pada saat itu. Tentu saja, dia belum mencapai titel Douluo Rank. Jadi itu normal baginya untuk merasa seperti itu. Pada titik ini, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat Hyper Douluo. Mengandalkan Golden Dragon King Bloodline-nya di samping budidaya yang melelahkan baru-baru ini. Dia ingin melihat perbedaan antara dirinya dan limit Douluo ini. Yali tidak mengambil tindakan apapun. Bukan karena dia ingin memberi Tang Wulin kesempatan untuk menguji dirinya sendiri. Tetapi karena dia sebenarnya mengusulkan agar dia melakukan ini. Dia ingin memeras potensinya menggunakan tekanan bertarung melawan limit Douluo. Sejak dia mulai berkultivasi, dia menyadari bahwa hampir semua ketinggiannya yang besar telah datang setelah dia di bawah tekanan. Termasuk ketika dia menerobos segel Raja Naga Emas. Semakin besar dampak stempel pada dirinya, semakin banyak manfaat yang didapatnya sesudahnya. Dalam beberapa bulan terakhir sebelum pendaftaran, Tang Wulin menghabiskan setiap hari terlibat dalam perbaikan surgawi sambil mengultivasi dirinya sendiri. Basis kultivasinya tumbuh setiap hari. Dan dia juga berhasil menstabilkan banyak terobosan yang dia miliki di masa lalu. Dia bahkan bisa merasakan bahwa dia telah membuat lompatan kualitatif dalam kultivasinya. Rasanya luar biasa sehingga dia dengan penuh semangat mengantisipasi kesempatan untuk bertanding melawan lokomotif sejati sesudahnya. Matanya terfokus. Tang Wulin juga mengangkat tombak naga emas perlahan. Di udara, ia bergerak maju dan langsung menyerang Purgatory Douluo Qiangu Qingfeng. Chapter 1627, The Impalement. Sayap di punggungnya bergetar dalam jarak tertentu untuk mempercepatnya ke kecepatan yang tepat. Dalam sepersekian detik, dia meluncur ke Qiangu Qingfeng seperti meteor emas. Qiangu Qingfeng tersenyum dingin. Sekali lagi, dia memotong Purgatory Ji secara horizontal dan meluncurkan Hellchut. Dia memiliki kontrol yang sangat tepat jarak. Selama momentum Tang Wulin tidak berubah, dia pasti akan masuk ke kisaran Purgatory Ji Qiangu Qingfeng. Jika Tang Wulin mengubah serangannya, Qiangu Qingfeng akan dapat melakukan langkah pertama dan memulai serangan yang bahkan lebih kuat segera. Suara sajak dingin Guzeng tidak terdengar kali ini. Sajak dingin Douluo Xia Zhengleng memetik senar Guzeng dengan lembut. Aliran ombak yang tak terlihat memantul secara diam-diam dan menyebabkan riak cahaya yang menyimpang di langit. Sangat tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk menemukan kaitannya melalui cahaya dan udara yang terdistorsi. Dengan Qiangu Qingfeng di depannya, bidang penglihatannya juga terbatas. Namun, pada saat itu, Tang Wulin menunjukkan kendali luar biasa pada tubuhnya. Kemampuan fisiknya tidak hanya ditunjukkan dalam kekuatan dan kecepatannya, tetapi juga dalam akselerasinya. Cahaya di sekitar mereka tiba-tiba sedikit terdistorsi. Aliran waktu tiba-tiba dipercepat, mempercepat penerbangan api penyucian Ji. Ketika Purgatory Ji menyapu, tubuh Tang Wulin belum tiba di tempat. Qiangu Qingfeng merasa terkejut. Di udara, dia bergerak ke samping dengan kecepatan luar biasa saat dia secara naluriah berusaha menghindar. Sementara itu, pedang tak terlihat melepaskan dari sajak dingin Guzeng sudah tiba dari belakang pada saat Qiangu Qingfeng pindah dari posisi aslinya. Suami dan istri saling melengkapi gerakan satu sama lain dengan sempurna setelah berjuang bersama selama bertahun-tahun. Di sisi lain, tubuh Tang Wulin tiba-tiba membeku. Tanpa peringatan apapun, ia beralih dari berhenti dengan panik menjadi berhenti total. Sepertinya dia benar-benar telah melanggar hukum fisika. Dia kemudian melengkungkan tubuh bagian atas ke belakang dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi bentuk busur. Di tangan kanannya, dia memegang tombak naga emas di tengahnya dan mengulurkannya di belakang kepalanya. Qiangu Qingfeng kaget. Dia mengayunkan Purgatory Ji secara naluriah dan mengirimkan semburan bola ungu hitam bercahaya. Sebanyak 18 bola cahaya melonjak dan mengelilingi tubuhnya. Itu adalah keterampilan jiwa keempat Purgatory Douluo. Purgatory Roar. Itu adalah perwujudan dari serangan dan pertahanan. Tang Wulin mengayunkan tombak naga emasnya. Dalam sepersekian detik ketika Tang Wulin memusatkan seluruh kekuatannya ke ayunan, Qiangu Qingfeng mengalami perubahan drastis dalam penampilan.
Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kunci target asli di tubuhnya telah menghilang. Pada saat berikutnya, tombak naga emas berubah menjadi baut petir emas dan melewatinya. Lawannya hanya punya 2 target. Jika targetnya bukan Qiangu King Feng, hanya ada 1 orang lagi secara alami. Serangan mendadak Tang Wulin memanfaatkan time backtrack untuk mempercepat waktu sebelum tiba-tiba menjeda dan kemudian menggeser kunci target. Seluruh proses itu sehalus dan sealami awan di langit. Semuanya selesai hampir secara instan. Jika serangan itu menargetkan Purgatory Douluo Qiangu King Feng, ia memiliki banyak metode untuk merespons. Bahkan, dia juga sangat percaya diri dengan istrinya. Meski begitu, dia merasa agak waspada terhadap Tang Wulin karena kemampuan yang ditunjukkan pemuda itu sebelumnya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tiba-tiba menyerang Cold Prime Douluo di kejauhan tidak membuatnya marah? Cold Prime Invisible Sword telah tiba di depan wajah Tang Wulin hampir bersamaan. Cahaya keemasan mekar dari tubuh Tang Wulin saat dia melepaskan Dragon Air. Pada saat yang sama, ia meluncurkan tremor naga emas dari pusat tubuhnya. Suara ledakan seperti naga auman naga bergema dalam jarak 5 meter. Cold Prime Invisible Sword meledak menjadi bunga beku di langit. Tapi itu bahkan tidak meninggalkan goresan pada Tang Wulin. Ketika Tang Wulin melempar keluar tombak naga emas, sajak dingin Douluo segera merasakan rasa sakit yang menusuk kuat di dadanya. Seolah-olah darahnya membeku. Bisakah dia menghindar? Sudah terlambat. Tombak naga emas bergerak terlalu cepat. Tombak itu hampir sepenuhnya menyatu dengan esensi, energi, dan roh Tang Wulin. Itu adalah pasak terakhir. Namun demikian, Cold Prime Douluo telah bertarung melalui pertempuran yang tak terhitung sebelumnya. Reputasinya sebagai guru jiwa tipe gelombang suara pertama di Douluo kontinen bukan tidak berarti apa-apa. Saat Cold Prime Guzeng mulai bersenandung sendiri, baju zirah pertempurannya dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya. Meskipun itu hanya 1 set baju perang 3 kata, itu ditutupi dengan pola bunga es dan tampak luar biasa. Setelah itu, nada musik yang samar bergema di langit. Sajak dingin Douluo Xia Zhengleng membuat gerakan kecil. Membalik-balik sajak dingin Guzeng untuk melindungi dirinya. Pada saat berikutnya, tombak naga emas tiba. Cold Prime Guzeng yang diputar memiliki senar yang menghadap Xia Zhengleng. Salah satu tangannya mencengkeram bagian atas Guzeng agar tidak terlalu dekat dengan tubuhnya sementara tangannya yang lain mencabut 3 senar paling atas dengan cepat. Dia kemudian melepaskannya dengan tiba-tiba. Dentang. Suara menusuk bergema dari instrumen. Ketika senar dipetik, sisi Guzeng yang menghadap tombak naga emas segera menyulap penghalang cahaya sebening kristal di sekelilingnya. Dalam sepersekian detik, perisai cahaya yang bersinar menghasilkan 9 lapisan yang tumpang tindih. Setiap lapisan seperti embun beku dan kepingan salju di antara lapisan itu selalu berubah. Nada memikat Guzeng tetap hidup di udara lama setelah musik memudar. Itu adalah sajak dingin 9 lapisan. Xia Zhengleng telah bertarung melawan banyak musuh yang tangguh dalam hidupnya dan telah berkembang ke peringkat ke-97. Dia mengandalkan Cold Prime Guzeng untuk mengalahkan banyak lawannya karena dia mahir dalam serangan dan pertahanan. Setelah merasakan ada sesuatu yang salah, dia melepaskan baju tempurnya sekaligus untuk memperkuat pertahanannya dan penyaluran kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, dia melepaskan Cold Prime yang berlapis 9 untuk meningkatkan pertahanannya ke puncaknya dalam waktu singkat. Dia sangat percaya diri pada suaminya. Qiangu King Feng tidak akan pernah memberi Tang Wulin kesempatan untuk melancarkan serangan kedua. Tang Wulin pasti akan melemah sampai batas tertentu setelah kehilangan senjatanya. Tombak naga emas tiba sebelum Cold Prime Guzeng dalam kondisi seperti itu. Aura yang sangat tajam meledak dalam sepersekian detik sementara efek semua penaklukannya dipicu. Tombak dengan mudah memotong lapisan pertahanan Cold Prime Guzeng. Seperti membelah bambu. Ding! Terdengar suara lembut. Tombak naga emas telah menusuk bagian belakang sajak dingin Guzeng dengan dengungan yang jelas. Cold Prime Guzeng tidak hanya senjata, tetapi juga jiwa bela diri Xia Zhengleng. Jiwa bela diri seharusnya menyatu dengan jiwanya. Xia Zhengleng mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya dengan cepat jatuh kembali dari benturan. Energi yang menusuk terus menyebar dengan liar melalui Guzeng ke tubuhnya. Serangan yang sangat kuat. Xia Zhengleng merasa heran.
Serangan ini pasti memenuhi standar pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat. Untung, saat dia berencana bagaimana melawan serangan itu, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Sebuah cahaya 7 warna cemerlang tiba-tiba keluar dari tombak emas yang mempesona. Oh tidak, perasaan tak menyenangkan muncul di benaknya. Ada suara dering saat tombak naga emas melewati Cold Rain Guzeng dan ke sisi kanan dada Xia Zhengleng. Tidak ada rasa sakit. Xia Zhengleng hanya bisa merasakan hawa dingin menjalar di dadanya. Semua kekuatannya lenyap seperti salju yang mencair. Meskipun basis kultivasinya peringkat 97, dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia turun dari langit dan langsung jatuh ke tanah. Waifi. Qiangu Qingfeng berencana untuk meluncurkan serangan lain di Tang Wulin ketika dia melihat bahwa Xia Zhengleng telah membangun penghalang padanya. Dia tidak tahu bahwa serangan Tang Wulin begitu kuat sehingga bisa menembus pertahanan Xia Zhengleng. Ada pepatah yang mengatakan, pria dan istri terhubung di hati mereka. Ketika dada Xia Zhengleng tertusuk, dia merasa seolah dadanya juga ditusuk. Dia dengan panik meledakkan bola-bola bersinar dari api penyucian di Tang Wulin dari tubuhnya saat dia berbalik dan mengejar istrinya. Qiangu Qingfeng segera mencapai Xia Zhengleng dan menangkapnya di pelukannya. Saat darah mengering dari wajahnya, Xia Zhengleng berubah pucat pasi sementara tubuhnya sedingin es. Sumber kehidupannya juga menurun dengan kecepatan yang mengejutkan. Sesuatu yang tidak beres dengan tombak ini. Sebagai limit Douluo, Qiangu Qingfeng adalah pria yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia meraih tombak naga emas secara naluriah. Tetapi dia bisa langsung merasakan bahwa energi hidupnya diserap oleh tombak. Chapter 1628, Softenet. Namun, dia masih siap. Dia menggelengkan pergelangan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyingkirkan pencucian tombak naga emas. Dia kemudian menekankan telapak tangannya ke dada Xia Zhengleng, menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Ini membuat tombak naga emas tidak menghabiskan energi hidupnya. Suara lembut memanggil, "Serahkan dia padaku." Qiangu Qingfeng hendak menyala dengan jangkauan. Namun, tatapannya melembut ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap orang yang menuju ke arahnya. Dia melunak, meskipun dia masih merasa sedikit enggan. "Kami menerima kekalahan kami. Maaf untuk masalah yang harus Anda lalui untuk merawat istri saya." Adalah Roh Kudus Douluo Yali yang datang ke sisinya. Yali menatapnya dalam-dalam. Dia memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Qiangu Qingfeng dibandingkan dengan kebencian yang dia rasakan untuk Qiangu Dongfeng. Setidaknya, ini adalah pria yang sangat mencintai istrinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan Yun Ming secara tidak sadar saat melihat Qiangu Qingfeng. "Wulin." Yali memanggil Tang Wulin. Ada kilatan cahaya keemasan dan tombak naga emas yang telah menembus dada Xia Zhengleng menghilang ke udara tipis. Energi hidupnya tidak lagi ditelan. Yali menekankan tangan kanannya ke dada Xia Zhengleng. Semburan cahaya putih lembut susu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Sumber kehidupan yang tebal mengisi ulang Xia Zhengleng dan akhirnya menstabilkan energi hidupnya yang terkuras. Saat dia merawat Xia Zhengleng, mereka berempat turun perlahan dan mendarat di tanah. Qiangu Qingfeng mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin yang sudah memanggil kembali tombak naga emasnya di kejauhan. Matanya yang marah hampir menyemburkan api. Jika dia tidak membutuhkan Yali untuk terus merawat Xia Zhengleng pada saat ini, dia mungkin telah menyerang Tang Wulin dengan sekuat tenaga. Tang Wulin mendarat di tanah tanpa ekspresi. Dia tampak seperti gambar dewa di mata orang tua dan siswa di kejauhan. Adegan di mana Tang Wulin menembak Cold Rain Douluo dengan tombaknya sebelumnya benar-benar mengejutkan seluruh penonton. Tidak seorang pun akan mengira bahwa pertempuran 2 lawan 2 akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Kesalahan terbesar yang dibuat Qiangu Qingfeng adalah bahwa ia seharusnya tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk bergerak. Pada akhirnya, dia telah meremehkan kekuatan ledakan Tang Wulin. Tombak naga emas tidak hanya berisi pemahaman Tang Wulin tentang kesadaran tombak dan Spear Soul, tetapi juga mengandung kekuatan bencana unsur yang dihasilkan dari satu dengan surga. Setelah menghabiskan waktu yang lama melakukan Heavenly Refinement, pemahaman Tang Wulin tentang bencana unsur sudah jauh lebih mendalam. Pengetahuannya tentang hukum planar juga telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru.
Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik limit Douluo peringkat tidak bisa menyaingi pemahaman Tang Wulin tentang hukum unsur. Serangan tombak dimaksudkan untuk menaklukkan musuh dan mencapai kemenangan awal. Ini karena Tang Wulin bisa tahu sejak awal bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan Qiangu Qingfeng. Tetapi Cold Rain Douluo bukan tandingannya. Pada peringkat Hyper Douluo-nya, Tang Wulin merasa sangat yakin tentang hal itu. Dia benar-benar tidak berusaha untuk meluncurkan serangan itu. Ada pepatah yang mengatakan, serang makhluk vital musuh untuk menarik penjagaan mereka. Tang Wulin berada pada titik terlemahnya saat ia melemparkan tombaknya. Jika Qiangu Qingfeng melancarkan serangan habis-habisan padanya, Qiangu Qingfeng pasti akan bisa menekannya. Di sisi lain, Tang Wulin yakin bahwa Qiangu Qingfeng akan terganggu ketika ia menyerang Xia Zhengleng. Berdasarkan penilaiannya terhadap sifat manusia, setidaknya Qiangu Qingfeng hanya akan menyerang Tang Wulin setelah memastikan bahwa istrinya aman. Ini akan memberi Tang Wulin cukup waktu untuk mengatur napas. Dengan demikian, putaran kedua pertempuran 2 lawan 2 berakhir dengan kemenangan bagi Shrek Academy. Skor itu semakin dekat sekali lagi. Sudah menjadi 6 hingga 5. Baiklah. Energi asalnya telah rusak. Dia harus istirahat yang baik dan memiliki beberapa tonik untuk memulihkan energi hidupnya. Dia akan baik-baik saja setelah memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Yali menjelaskan kepada Qiangu Qingfeng di sisinya sambil mengangkat tangannya. Aura Qiangu Qingfeng sedikit tidak teratur. Tapi dia berhasil memaksakan 2 kata pada akhirnya. Terima kasih. Yali hanya menggelengkan kepalanya sebelum berbalik dan kembali ke sisi Akademi Shrek. Tidak ada keraguan bahwa pihak Shrek telah menerima lebih banyak dukungan dari publik dalam pertandingan ini karena Tang Wulin telah bertarung melawan 2 lawan sendirian. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan seperti itu terhadap Cold Rain Douluo, kebenarannya adalah dia telah menyerangnya sepanjang waktu. Dapat dikatakan bahwa para peserta dari kedua belah pihak belum sepenuhnya memanfaatkan kemampuan mereka sebelum pertempuran berakhir. Namun, hasilnya menunjukkan pemahaman Tang Wulin tentang seluruh medan perang, serta kontrolnya atas waktu dan peluang. Orang-orang telah benar-benar melihat betapa mengerikan serangan ledakan Kaisar Naga Douluo setelah menyaksikan serangan tombak. Tombak Golden Dragon terbang itu benar-benar menaklukkan. Mengapa Cold Rain Douluo dianggap tidak mampu menghentikan tombak naga emas dari menghabiskan energi hidupnya ketika tubuhnya tertusuk? Dia terluka ketika jiwanya hancur. Dan tubuhnya telah ditusuk juga. Bagaimana dia bisa mempertahankan dirinya pada waktunya? Tang Wulin menyelesaikan pertempuran dengan bertarung melawan 2 lawan saja. Satu-satunya tujuan Roh Kudus Douluo dalam pertempuran ini adalah untuk mengobati Cold Rain Douluo setelah pertempuran selesai. Ini juga menunjukkan kemuliaan dan kedermawanan Akademi Shrek. Qiangu Dongfeng tiba di sisi kakak laki-lakinya. Dia sedang tidak berminat untuk memperhatikan Qiangu Dongfeng, karena dia hanya peduli memeriksa istrinya. Qiangu Dongfeng menghela nafas pada dirinya sendiri. Itu kerugian yang tidak adil bagi mereka. Kakak laki-lakinya kalah terutama karena dia meremehkan lawan. Qiangu Qingfeng tidak menganggapnya serius. Aku seharusnya tidak menganggap bocah ini sebagai pemuda lagi. Saya harus memperlakukan dia sebagai lawan yang setara dengan pangkat saya sendiri. Saya pasti harus memperlakukan bocah ini dengan serius. Qiangu Dongfeng menemukan bahwa dia bahkan mengejutkan dirinya sendiri ketika pikiran ini muncul di benaknya. Sejak kapan Tang Wulin memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai limit Douluo? Qiangu Dongfeng mulai merasa sedikit cemas pada titik kompetisi ini. Ketika dia mengusulkan taruhan sebelumnya, dia berada di bawah asumsi bahwa kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Bagaimanapun, Pagoda Roh memiliki rahasia batin yang mendalam yang tidak bisa dibandingkan dengan Shrek. Bahkan setelah pertempuran dimulai, dia masih di bawah asumsi yang sama. Shrek tampaknya tidak memiliki peluang sama sekali. Namun, setiap kali dia berasumsi bahwa timnya telah unggul dalam pertempuran, Shrek mampu menemukan pendekatan baru untuk meratakan skor karena suatu alasan. Kedua belah pihak masih terjebak dalam kebuntuan saat ini. Pagoda Master Qiangu, kata Tang Wulin ke arah Qiangu Dongfeng sambil tersenyum. Qiangu Dongfeng berkata, apa yang ada dalam pikiranmu? Tang Sekte Master. Tang Wulin menjawab, skor sekarang adalah 6 hingga 5. Meskipun sisi Anda berada di atas angin,
Putaran 2 lawan 2 berikutnya sebenarnya tidak lagi penting. Hari ini adalah hari yang penting bagi siswa baru untuk mendaftar dalam ujian masuk Akademi Shrek kami. Saya tidak berpikir kita harus saling menunda lagi. Mengapa kita tidak melakukan pertempuran 7 lawan 7 dan memutuskan pemenang dan pecundang dalam satu pertempuran? Qiangu Dongfeng menatap tajam ke Tang Wulin. Melihatnya, bocah itu tampak sangat percaya diri. Kenapa dia begitu yakin dalam kasus ini? Itu tidak masuk akal. Mungkinkah dia sedang mengadakan pertunjukan sebagai gertakan? Namun, pertempuran 7 lawan 7 merupakan uji coba kekuatan yang jujur. Memang benar bahwa babak final 2 lawan 2 tidak akan berarti. Tidak mungkin baginya untuk melemahkan mereka di pertandingan 2 lawan 2 karena mereka bisa memilih untuk menerima kekalahan mereka. Pemenang pertandingan 7 lawan 7 akan menerima 7 poin. Yang tampaknya sedikit tidak masuk akal pada saat ini. Itu akan lebih menguntungkan timnya jika pertarungan 7 lawan 7 hanya bernilai 3 atau 4 poin. Dia tidak mempertimbangkannya karena kepercayaan mutlaknya pada awalnya. Gagasan muncul dalam pikirannya dengan kecepatan kilat. Qiangu Dongfeng mengangguk dan berkata, "Karena itu masalahnya. Kita akan memutuskan kemenangan dan kekalahan dengan satu pertempuran." Tang Wulin berkata, "Kalau begitu kita akan beristirahat dan memulihkan diri selama 5 menit. Haruskah kita mulai 5 menit dari sekarang?" Pasti. Qiangu Dongfeng setuju. Pertempuran antara Tang Wulin dan Qiangu Qingfeng tidak berlangsung lama. Jadi tidak ada pihak yang sangat lelah. Tidak ada gunanya bagi Qiangu Dongfeng untuk menghentikan Tang Wulin dari istirahat. Jadi dia mungkin juga bersikap baik hati. Mereka akan mulai setelah Tang Wulin beristirahat sepenuhnya. Keduanya kembali ke tim mereka dan memulai diskusi singkat namun intens. Kerja tim adalah faktor yang paling penting dalam pertempuran 7 lawan 7. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tampilan dari kemampuan mereka secara keseluruhan. Sebuah tim tidak akan dikalahkan hanya dengan menjadi kuat secara individu. Media juga bersemangat. Pertempuran 7 lawan 7 antara Akademi Shrek dan Pagoda Roh, tanpa diragukan lagi, adalah pertempuran terbesar dari jenisnya di dunia guru jiwa. Chapter 1629, The Lineup. Dibandingkan dengan babak final, semua pertempuran sebelumnya bisa digambarkan dengan kata makanan pembuka. Kemenangan dari pertempuran terakhir tidak diragukan lagi memiliki keunggulan dalam mendaftarkan siswa. 5 menit berlalu dengan cepat. Qiangu Dongfeng perlahan berjalan dengan 6 orang mengikuti di belakangnya saat mereka mendekati arena. Orang yang mengikuti di belakang Qiangu Dongfeng adalah Purgatory Douluo Qiangu Qingfeng yang tertekan yang baru saja kehilangan pertempuran sebelumnya. Rasanya mata Qiangu Qingfeng hampir menyemburkan api amarah saat dia memandang Tang Wulin. Dia telah bersama dengan istrinya selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menahan diri agar tidak marah ketika Xia Zhengleng terluka parah untuk pertama kalinya? Di sisi lain Qiangu Dongfeng secara alami adalah Phoenix Surgawi Leng Yaozu. 3 limit Douluos berjalan berdampingan. Ada juga orang tua dengan otak sebagai jiwa bela dirinya yang telah mengalahkan Tang Yinmeng. Meskipun tidak ada penjelasan tentang basis kultivasi pria ini, tidak akan berlebihan untuk memanggilnya orang dengan tingkat spiritual paling kuat di dunia saat ini. Selain keempat orang ini, seorang pria yang berdiri di belakang kerumunan berjalan keluar. Kehadirannya meningkatkan tekanan di pihak Akademi Shrek. Orang ini tidak lain adalah Pagoda Master of Spirit Pagoda sebelumnya. Ayah dari 2 Douluos Qiangu Qingfeng dan Qiangu Dongfeng. Dan pembangkit tenaga listrik peringkat Kuasi God. Dia adalah Heaven War Douluo Qiangu Dieting dengan judul mengambil surga dan bumi. Sudah ada 4 limit Douluo sekarang. Selain itu, ada Master Jiwa Sistem Roh tipe kontrol yang sangat kuat. Selain mereka berlima, penyihir Douluo Li Mengji dan Boxing King tidak berjalan di barisan. Orang-orang yang berjalan keluar adalah sepasang saudari dari sebelumnya yang menyamar sebagai pria. Bai Haoze dan Bao Zichen. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka dilengkapi dengan kekuatan ledakan yang baik. Kombinasi dari 7 orang ini sama dengan kapasitas bertarung dari 6 limit Douluos. Bagaimana mungkin Qiangu Dongfeng tidak merasa percaya diri setelah memiliki orang-orang yang cakap di sisinya? Orang yang memimpin untuk keluar dari sisi Akademi Shrek adalah Tang Wulin. 2 peserta perempuan mengikuti di belakang Tang Wulin.
Salah satunya adalah Roh Kudus Douluo, sementara gadis muda yang tampak cantik lainnya tampaknya hampir seusia dengan Yali tetapi tidak terlihat akrab sama sekali. Qiangwu Dieting tiba-tiba berbicara dengan takjub. Long Yeiwei, apakah itu kamu? Anda menjadi lebih muda. Mereka tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi bagaimana orang yang lewat bisa bergabung dengan Tang Wulin dalam berpartisipasi dalam kompetisi paling penting saat ini. Qiangwu Dieting telah menemui Light Dark Douluo Long Yeiwei ketika dia masih muda. Dia tidak bisa tidak bertanya padanya sekarang karena dia telah menceritakan tentang masa lalu. Long Yeiwei dengan tenang tersenyum. Apakah kamu pikir semua orang akan menjadi tua dan layu seperti kamu? Ya, justru Long Yeiwei. Bagaimana dia bisa melewatkan momen penting seperti ini? Selain Long Yeiwei dan Yali, dari 4 orang lainnya yang berjalan bersama Tang Wulin adalah 2 wajah asing bagi orang-orang spirit pagoda. Salah satunya adalah seorang pria tua dengan penampilan pikun dan tidak canggih, sementara yang lain adalah seorang pria paruh baya dengan sosok yang agung. Selain mereka, spirit pagoda memiliki informasi yang berkaitan dengan gadis muda dari sisa 2 orang. Orang ini justru menguasai jiwa tipe kontrol utama Su Xiaoyan dari Shrek Seven Monsters. Di sisi lain, orang lain memiliki wajah mengerikan bersama dengan sosok tinggi dan besar. Jangankan orang-orang dari Pagoda Roh, tidak lain adalah Tang Wulin dari Akademi Shrek yang menyadari latar belakang dan asal-usulnya. Awalnya, Qiangwu Dongfeng berada di bawah asumsi bahwa Lan Muzi yang kinerja luar biasa dengan kemampuan yang kuat akan berada di jajaran Shrek. Namun, sepertinya Lan Muzi dan Tang Yinmeng tidak ada di sana. Benar-benar mencengangkan. Lebih penting lagi, dia belum pernah melihat 3 dari 7 perwakilan dari Shrek Academy dan Spirit Pagoda tidak memiliki informasi tentang mereka. Ini jelas bukan hal yang baik dan Qiangwu Dongfeng merasakan sedikit suram di hatinya. Tang Sekte Master, saya bisa melihat bahwa ada beberapa wajah yang tidak dikenal. Maukah Anda memperkenalkan mereka? Tanya Qiangwu Dongfeng sambil mempertahankan ketenangannya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ini adalah guru Shrek Academy kami yang baru ditunjuk dan mereka bertanggung jawab atas tugas mengajar yang berbeda. Sangat normal bagi Pagoda Master Qiangwu untuk tidak bertemu mereka. Jangan khawatir. Hanya ada orang-orang dari Shrek dalam pertempuran hari ini. Qiangwu Dongfeng tersenyum. Baiklah. Kita akan menyaksikan rahasia batin Shrek hari ini. Pada kenyataannya, dia merasa cukup lega karena tidak melihat 2 Great Limit Douluos, Amorous Douluo dan Hairless Douluo di barisan tim lawan. Dia paling khawatir bahwa Tang Wulin akan mengundang mereka ke dalam barisannya tanpa memperhatikan reputasinya. Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan dan Amorous Douluo Zhang Xin tidak hanya membatasi Douluos tetapi mereka juga terampil dalam seperangkat keterampilan fusi jiwa bela diri yang memungkinkan mereka untuk melakukan serangan bersama yang merupakan bagian paling menakutkan dari mereka. Orang nomor 1 di benua Yunming pernah berkata bahwa sangat sulit baginya untuk mengalahkan mereka ketika seperangkat keterampilan fusi jiwa bela diri terus dilepaskan selama proses pertempuran saat itu. Mereka dianggap mampu melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri yang paling kuat di Douluo kontinen hari ini. Jika kedua limit Douluos ini membuat alasan untuk bergabung dengan Shrek tepat waktu kemudian menarik diri setelah pertempuran, tidak ada yang bisa dilakukan Pagoda Roh. Jika keduanya ada di sini, tingkat keberhasilan Pagoda Roh dalam mencapai kemenangan akan jauh lebih rendah. Namun, situasi saat ini agak baik. Shrek masih perlu menjaga reputasinya sehingga mereka tidak bergabung dengan Tang Sek. Meskipun ketiga orang itu tidak terbiasa, mereka tidak bisa lebih kuat daripada Cao Dezi dan Zhang Xin. Qiangwu Dongfeng merasa jauh lebih percaya diri setelah pemikiran ini. Sudah ada 6 kapasitas bertarung limit Douluos yang hebat di sisinya untuk pertempuran. Mungkinkah mereka masih tidak mampu mengalahkan Shrek yang baru direkonstruksi? Tuan Sekte Tang, silakan pergi. Pagoda Master Qiangwu, silakan pergi. Sebanyak 14 orang yang dikombinasikan dari kedua sisi secara bersamaan naik ke langit. Saat ini, suara dengungan terdengar bergema dari kejauhan. Suara itu berasal dari pesawat Ciwa yang digunakan untuk syuting di langit yang dikirim oleh media pada saat yang genting ini. Itu akan memastikan bahwa pertarungan dapat diawasi dengan jelas dengan menggunakan peralatan khusus mereka untuk pembuatan film jarak jauh. Pemirsa yang terhormat,
Tinggalkan semua yang Anda lakukan sekarang jika Anda dapat melihat sinyal siaran kami dimanapun Anda berada. Mengesampingkan semuanya dan berkonsentrasi pada menonton siaran saluran kami karena tabrakan paling kuat abad ini akan dimulai. Ini adalah pertarungan 7 lawan 7 antara Shrek Academy dan Spirit Pagoda. Sebagai seorang reporter, darah saya sudah mendidih dengan antusias. Pesawat kami telah mulai merekam dari jarak 2000 meter dari tempat kejadian. Semua orang akan dapat menyaksikan kompetisi yang sangat menarik ini dari kenyamanan rumah Anda. Karena takut terpengaruh oleh pertempuran, kita tidak akan mendekati mereka lebih dekat. Saya hanya akan mengungkapkan pesan kepada semua orang. Menilai dari situasi saat ini, saya dapat mengkonfirmasi bahwa ada total 6 pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat yang dikombinasikan dari kedua belah pihak. Ada 4 dari Spirit Pagoda dan 2 dari Shrek Academy. 4 batas Douluo Spirit Pagoda termasuk guru pagoda Spirit Pagoda saat ini. Spirit Douluo Qiangu Dongfeng. Dia menggunakan gelar Pagoda Master di depan umum. Ada juga guru pagoda roh pagoda sebelumnya. Perang surga Douluo Qiangu Zhangting dan juga putra sulungnya yang juga merupakan batas Douluo. Api penyucian Douluo Qiangu Qingfeng. Klan Qiangu benar-benar pantas reputasinya sebagai klan nomor 1 di Spirit Pagoda dengan mengirimkan 3 limit Douluos klan. Selain mereka, ada juga wakil guru pagoda roh pagoda. Yang mulia Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu yang telah meningkat menjadi batas Douluo. Di sisi lain, kita hanya bisa mengkonfirmasi bahwa ada 2 limit Douluos dari sisi Shrek Academy saat ini. Mereka adalah keagungannya cahaya gelap Douluo Long Yeiwei dan juga keagungannya roh kudus Douluo Yali. Seperti yang diketahui semua orang, Yang Mulia Yali adalah guru jiwa tipe pemulihan nomor 1 di benua ini. Saya percaya bahwa ada cukup banyak orang di luar sana yang telah diberkati oleh Yang Mulia Rahmat Yali. Selain 2 orang ini, ada Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek yang juga Master Sekte Tang Sekte pada saat itu. Dia telah mengalahkan 2 lawan sendiri selama pertempuran sebelumnya. Dia adalah Yang Mulia Kaisar Naga Douluo Tangwulin yang juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik yang paling memuncak dari generasi muda. Dikatakan bahwa dia bahkan belum berusia 30 tahun ini namun dia bertindak sebagai pemimpin dari 2 kekuatan besar. Orang hanya dapat membayangkan betapa kuatnya potensinya. Lebih jauh, dikatakan bahwa dia adalah pengrajin ilahi juga. Dia akan berhasil setelah pengrajinnya Yang Mulia Zhen Hua. Merupakan hal yang benar-benar luar biasa bagi benua ini untuk mendapatkan pengrajin ilahi yang baru. Terutama bagi para penguasa baju zirah pertempuran dari seluruh dunia para penguasa jiwa. Sudah ada pusat kekuatan dari Akademi Shrek yang melepaskan Master Armor pertempuran 4 kata mereka di pertempuran sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran 7 lawan 7 hari ini tentunya akan menjadi kompetisi paling puncak dalam sejarah. Adegan itu disiarkan langsung ke seluruh benua. Apalagi itu dilaporkan sebagai berita mendesak. Para wartawan ini tidak berani membuat dugaan buta mendukung Spirit Pagoda terlepas dari berapa banyak manfaat yang diberikan Spirit Pagoda kepada mereka. Kalau tidak, itu bisa menyebabkan masalah besar bagi mereka. Saat ini, kedua belah pihak masih naik ke langit. Pertempuran sebelumnya pada dasarnya terkandung dalam ketinggian 300 hingga 500 meter dari permukaan tanah. Di sisi lain, mereka naik lebih dari 1500 meter ke langit kali ini. Rasanya seperti kedua belah pihak telah membahas ini sebelumnya kali ini. Pada ketinggian seperti itu, sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk mempertahankan penerbangan untuk jangka waktu yang lama tanpa basis kultivasi dari judul Douluo. Banyak kritikus pertempuran udara yang disebutkan sebelumnya bahwa wilayah udara lebih dari 1000 meter dari permukaan tanah tidak lagi menjadi milik dunia master jiwa. Tetapi itu adalah ruang yang dimiliki oleh Mesia Master dan pesawat jiwa. Namun, orang-orang dari Akademi Shrek dan Spirit Pagoda telah membuktikan komentar para kritikus itu sebagai lelucon. Chapter 1630, The Final Battle. Kedua belah pihak sudah naik lebih dari 1500 meter dan masih terus meningkat. Hanya ada satu alasan untuk ini. Itu untuk mencegah tabrakan dari mempengaruhi permukaan tanah. Kedua belah pihak sangat setuju untuk tujuan ini. Namun,
Ini mengakibatkan ketidakpuasan di antara orang tua dan siswa di lapangan karena mereka terlalu jauh dan tidak bisa lagi melihat pertempuran dengan jelas. Mereka masih senang bisa menonton kompetisi super sebelumnya, namun mereka semua panik sekaligus. Namun, seolah-olah Akademi Shrek sudah siap pada saat ini. Dua layar besar didorong keluar dari bagian dalam akademi. Layarnya justru digunakan untuk menampilkan siaran langsung dari dua saluran televisi Seoul. Dua saluran ini sedang syuting dari langit. Mereka mengandalkan peralatan kamera jarak jauh mereka untuk merekam situasi di langit dan dengan jelas menampilkannya di layar. Pemirsa yang terhormat, orang-orang dari Akademi Shrek dan Pagoda Roh sudah lebih dari 1.600 meter di atas permukaan tanah dan masih naik ke atas. Apakah mereka mencoba untuk bersaing yang dapat terbang lebih tinggi bahkan sebelum kompetisi dimulai? Seperti semua orang tahu, udara di ketinggian seperti itu tipis. Selain itu, semua jenis energi unsur berkurang juga. Lingkungan tidak menguntungkan untuk pertempuran antara para penguasa jiwa. Namun, kita dapat melihat bahwa faktor-faktor ini tampaknya tidak membatasi dua tim pembangkit tenaga listrik puncak dari benua. Saya pikir alasan utama mengapa mereka terbang sangat tinggi adalah karena mereka khawatir serangan mereka mungkin mengenai tanah dan mempengaruhi keselamatan orang-orang di bawah. Pilot, tolong bawa kami lebih jauh juga. Saya tidak ingin terpengaruh. Kita sudah lebih dari 2.000 meter dari lokasi kejadian. Jika saya melangkah lebih jauh, saya khawatir Anda tidak akan dapat merekam dengan jelas. Kata pilot, tidak apa-apa. Mari kita melangkah lebih jauh. Keselamatan pertama. Tuan rumah adalah seorang fanatik besar para guru jiwa. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa, dia masih sangat menyadari kemampuan destruktif dari para guru jiwa. Tombak naga emas Tang Wulin meninggalkan kesan mendalam di benaknya ketika meluncurkan pasak final. Triknya itu benar-benar lebih kuat daripada amunisi jiwa tetap biasa. Dia adalah pembawa acara populer yang muda dan bersemangat saat itu. Dia jelas tidak berencana untuk mati muda di sini. Namun, tidak semua orang berpikiran jernih seperti dia. Ada dua pesawat yang terbang dalam jarak yang relatif lebih dekat ke tempat kejadian. Pesawat-pesawat itu sekitar 1.500 meter dari tempat kejadian. Ini dianggap jarak yang aman dalam pandangan mereka. Secara umum, bahkan jangkauan ledakan amunisi Seoul peringkat 9 tetap terbatas pada radius 1.500 meter. Pertempuran para penguasa jiwa ini tidak mungkin lebih kuat dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Kan? Kedua pihak akhirnya berhenti terbang ketika mereka naik hingga 2.000 meter dari permukaan tanah. Pada ketinggian ini, suhu jelas jauh lebih rendah daripada di permukaan tanah. Angin dingin yang menusuk menyapu tubuh mereka sementara sinar matahari terasa panas di udara yang tipis. Kedua belah pihak berdiri saling memandang dari kejauhan dan segera mulai menyebar dalam formasi pertempuran mereka. Di sisi spirit pagoda, yang berdiri di depan adalah anggota klan Qiangu. Qiangu Dieting berdiri di tengah sementara dua putranya Qiangu Qingfeng dan Qiangu Dongfeng berdiri di kedua sisinya. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu dan saudara perempuan klan Bai berdiri di belakang mereka. Diikuti oleh lelaki tua dengan jiwa bela diri otak di belakang. Mereka membentuk dua garis tiga dengan Han Tianyi di belakang mereka. Pada kenyataannya, Master Jiwa tipe penyerangan merupakan mayoritas dari semua orang yang mampu mengolah pangkat limit Douluo. Akibatnya, sisa 6 orang dari spirit pagoda semua dapat dianggap sebagai sistem assault selain orang tua dengan jiwa bela diri otak. Akibatnya, formasi pertempuran tidak begitu penting bagi mereka. Di sisi lain, orang yang berdiri di depan sisi Akademi Shrek adalah Tang Wulin. Dua pria asing termasuk pria paruh baya dan pria tua berdiri di kedua sisi Tang Wulin. Setelah mereka, itu diikuti oleh Light Dark Douluo Long Yeiwei, pria yang tampak mengerikan, dan Roh Kudus Douluo Yali. Su Xiaoyan berdiri di belakang sendirian. Itu juga formasi pertempuran 331. Tampaknya kedua belah pihak telah menyetujui formasi ini setelah diskusi. Seolah-olah mereka datang siap untuk mengadakan pertunjukan besar untuk semua orang. Tang Wulin memegang tombak naga emas sementara dia tetap melayang setinggi gunung. Tang Wulin dan Su Xiaoyan adalah peserta termuda di pihak Shrek Academy. Sudah cukup bagi mereka untuk bangga untuk hanya mengambil bagian dalam pertempuran puncak pada usia mereka.
Sinar dingin yang menusuk berkilauan di mata Qiangu Dongfeng. Dia tidak berpikir tentang bagaimana memenangkan pertempuran ini saat ini tetapi malah mencari cara untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh Tang Wulin. Pria muda itu benar-benar menimbulkan ancaman besar baginya dan organisasi. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Tang Wulin jika yang terakhir memilih untuk tetap di Akademi Shrek pada hari-hari biasa. Qiangu Dongfeng benar-benar terkejut mengetahui tentang sistem pertahanan Akademi Shrek yang mampu secara instan menjatuhkan Misya Ilahi. Cara terbaik untuk menghabisi Tang Wulin disajikan sebagai kesempatan di depan matanya. Dia akan berusaha membunuh Tang Wulin bahkan jika itu berarti dia harus membuatnya tampak sebagai kecelakaan. Namun, jelas bahwa tugas ini tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah. Dia takut bahwa kehadiran orang nomor satu jenis pemulihan Roh Kudus Roh Douluo di sini akan memastikan bahwa dia akan menyelamatkan Tang Wulin bahkan jika dia bertahan dengan satu nafas. Selain itu, tidak ada yang tahu sejauh mana kemampuan master jiwa tipe pemulihan yang basis kultivasinya telah ditingkatkan menjadi limit Douluo rank. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya dan menyapu udara untuk memotong busur cahaya saat ia membuat gerakan mengundang. Dari sisi spirit pagoda, Qiangu Dieting mengambil langkah maju ke langit. Dalam sekejap, semburan aura mengerikan yang sulit untuk dijelaskan tiba-tiba muncul dari tubuh pembangkit tenaga listrik peringkat Quasigot ini. Pada saat itu, aura yang dilepaskan dari Qiangu Dieting seperti pilar raksasa yang menghubungkan langit dan bumi. Rasanya seolah dia akan menembus seluruh langit dan menusuk tanah. Kesadaran yang menakutkan dilepaskan tanpa keraguan sedikit pun sehingga setiap orang yang menonton pertempuran akan gemetar ketakutan. Hampir semua adegan penyiaran kabur sesaat pada saat ini. Aura yang kuat mengganggu medan magnet situs yang kemudian diteruskan ke sinyal siaran. Wartawan berita dari saluran televisi jiwa yang menyampaikan peristiwa itu ketakutan. Beberapa pesawat yang terbang lebih dekat ke tempat kejadian sebelumnya bahkan bergetar sebelum mereka dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Semburan aura ini benar-benar terlalu menakutkan. Lebih penting lagi, aura hanya berasal dari satu orang. Tang Wulin berdiri di tempat utama di depan sehingga dia bisa merasakannya dengan jelas. Aura yang dilepaskan dari tubuh Qiangu Dieting membuat Tang Wulin merasa seperti dia benar-benar ditekan seperti semut. Namun, kesadaran yang teguh dalam hatinya meledak setelah dipicu oleh stres. Tang Wulin membuka mulutnya dan melolong panjang. Suara lolongan panjang itu terdengar seperti raungan naga. Bayangan ilusi naga emas raksasa tidak jelas muncul di belakangnya. Esensi darahnya yang melonjak hampir menyembur keluar dari tubuhnya sehingga seluruh auranya terangkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Supremasi semua dari atas langit ke tanah di bawah. Ini adalah aura kuat yang dihasilkan dari Golden Dragon King Bloodline dan ketegasannya. Tang Wulin sebenarnya berhasil menahan kesadaran menakutkan Quasigot pada saat ini. Yuanen Zentian yang akan bergerak dari sisinya tidak bisa membantu tetapi diam-diam memuji dalam hatinya setelah menyaksikan adegan itu. Tang Wulin hanyalah seorang Hyper Douluo rank namun dia sudah mampu melakukan sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh banyak limit Douluo. Masa depan Tang Wulin benar-benar tidak terbatas. Dalam suara melolong, Tang Wulin tiba-tiba mengepakkan sepasang sayap emas di belakang punggungnya saat ia dihadapkan oleh aura Qiangu Dieting yang selalu menembus. Dia terbang lurus ke arah-arah Qiangu Dieting. Ya Tuhan, lihat semuanya. Tang Wulin sebenarnya telah mengambil sendiri untuk meluncurkan serangan. Di sisi lain, targetnya adalah keunggulannya Heaven War Douluo yang terkenal sebagai salah satu pembangkit tenaga terkuat di benua ini dengan kekuatan peringkat Quasigot. Apakah Tang Wulin mencari malapetaka sendiri atau dia sebenarnya tidak takut? Tuan rumah sangat terkejut. Bukankah ini pertarungan kelompok? Mengapa Tang Wulin akan bertarung melawan satu lawan sendirian? Selain itu bukan cahaya gelap Douluo Long Yeiwei yang dikirim keluar dari jajaran Akademi Shrek tetapi Hyper Douluo Tang Wulin. Perbedaan antara Tang Wulin dan Qiangu Dieting tidak bisa diukur. Bukan. Sebuah niat membunuh muncul di mata Qiangu Dieting. Dia acuh tak acuh menonton pertempuran hari ini dari samping. Tetapi dia paling memperhatikan kinerja Tang Wulin. Terlebih lagi, dia mendapati dirinya semakin terkejut ketika dia menyaksikan pria muda itu tidak hanya kuat dalam kemampuan individualnya, tetapi yang lebih penting, dia juga memiliki pemikiran yang cermat.
Dia membujuk Qiangu Dongfeng untuk menyetujui 1 lawan 1. Tetapi dia menggunakan trik untuk mempermalukan Qiangu Dongfeng. Dia membuatnya tampak seolah-olah dia telah menerima kekalahannya. Tetapi dia juga menghindari bahaya terlibat dalam pertempuran melawan ketangguhan dengan ketangguhan melawan limit Douluo. Bersambung.